Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, saat ini saya coba tayangkan cara atau tutorial membuat teks, kemudian bagaimana kita membuat juga thumbnail serta membuat atau memilih kategori iklan untuk channel kita atau video yang kita buat. Nah, ini teman-teman sekalian, saya menggunakan cara sederhana dengan cara kita untuk memasukkan teks pada channel yang sudah kita buat. Sebelumnya mungkin teman-teman harus screenshot gambar yang teman-teman akan pilih untuk dipasangkan teks, dan ada teks di atas karena tentu saja kalimat yang akan kita ketik pada teks tersebut harus merupakan kalimat yang sifatnya bisa membuat pemirsa itu penasaran untuk melihat apa sih konten yang kita buat. Jadi kalimatnya juga yang kita buat dalam teks itu teman-teman jangan lupa memilih bahasa yang bisa menarik ataupun menimbulkan interest pemirsa channel untuk melihat apa yang ada di balik video yang kita buat tersebut. Nah, ini baru tahapan pertama. Saya memang agak lambatkan ini untuk saya masuk dalam pengantar mengapa teks ini penting di dalam satu channel YouTube. Dan sesudah itu teman-teman sekalian, nanti sesudah kita screenshot gambar tadi yang kita pilih, kita masuk lagi kepada di YouTube Studio untuk melihat mana video yang akan kita masukkan teks. Nah, seperti ini. Saya sudah ketikkan satu kalimat yang ada dalam teks untuk saya masukkan di sini, dan ini seperti ini. Misalnya saya tulis dalam teks ada banyak pilihan belanja di pasar Limboto, seperti itu misalnya. Nah, ini kalimatnya bisa menggugah, banyak pilihan seperti itu. Jadi itu bisa menggugah pemirsa channel kita untuk melihat apa yang ada di balik konten video kita. Nah, sesudah kita masukkan kalimat tadi, nah membuat teks ini tentu saja tidak sulit ya kalau sudah terbiasa untuk membuat teks ataupun melakukan pengetikan, menambah-nambah judul ataupun membuat modifikasi pada bagian luar ataupun thumbnail kita. Tentu ini sudah terbiasa. Namun saya peragakan lagi dalam tutorial ini karena ternyata teks itu merupakan bagian yang penting. Dan ini teman-teman sekalian, untuk kita juga memasang iklan, jangan lupa kita melihat dolarnya apakah sudah proses monetisasinya sudah dimonetisasi atau tidak. Kemudian kita baru mengaktifkan tombol tadi monetisasi, dan kemudian kita memilih beberapa kategori iklan yang ada. Jadi ada kategori iklan ini ada pre-roll, kemudian ada mid-roll, ada post-roll, kemudian ada iklan yang dia tidak bisa dilewati, dan ada iklan yang bisa dilewati. Jadi kemudian ada juga iklan seperti kartu bersponsor. Jadi untuk beberapa jenis iklan ini memang untuk iklan pre-roll atau iklan yang kita bisa buka pada saat kita mulai. Jadi ini thumbnail ya, tadi contoh thumbnail sudah saya perlihatkan. Selain itu kita juga langsung masuk kepada pemilihan iklan. Nah, ini iklan yang display ini adalah iklan yang memang khusus desktop, dan memang ini diperlukan karena ini iklannya itu nanti teman-teman sekalian bisa melihat di sini seberapa jauh progres daripada channel teman-teman sekalian dengan adanya
penggunaan iklan ini. Kemudian perbedaannya juga ada dengan iklan pre-roll. Jadi kalau di iklan pre-roll ini itu sudah pasti akan ditonton duluan, karena ini kan dia diputar sebelum video itu mulai ditonton. Jadi dia muncul sebelum ada video, jadi dia mulai ditonton lebih awal. Kemudian juga ada iklan mid-roll ataupun iklan yang di pertengahan video. Kalau untuk iklan di pertengahan video ini ada juga semacam tulisan pemberitahuan dari YouTube. Jadi dia sekitar di YouTube Studio itu memang ada pemberitahuan untuk iklan mid-roll ini, karena dia memang di pertengahan video yang kita putar. Kemudian ada iklan yang no skip, jadi tidak bisa kita lewati. Biasanya itu iklan-iklan yang tidak juga terlalu panjang, jadi durasinya tidak begitu panjang tetapi dia tidak bisa dilewati. Kemudian ada iklan yang dapat dilewati, namun ini iklan panjang. Nah, perbedaannya saja kalau saya mendengar dari beberapa tutorial para YouTubers yang sudah berhasil, biasanya mereka menyampaikan bahwa kita itu lebih bagus dengan iklan yang panjang, karena memang iklan panjang semakin banyak pemirsa channel kita menonton iklan yang panjang, apalagi dia tidak no skip ya, maka itu memang penghasilan kita kan dari iklan yang ada. Maka ini praktis penghasilan iklan kita dari iklan yang ada itu akan lebih besar ya, kalau saya dengar-dengar dari para tutorial para YouTubers pemula yang YouTubers yang sebelumnya ya. Kemudian juga ini seperti ini, iklan video yang dapat dilewati di semua. Ini untuk semua perangkat, baik di desktop maupun kita di HP Android itu bisa ada. Dan ini kalau dia memang yang dapat dilewati biasanya durasinya panjang. Ini juga kalau kita lihat, kita dengar dari tutorial dari para YouTubers yang sudah sukses ya, dengan iklan yang kita tidak melewatkan atau kita tidak skip untuk iklan yang durasi panjang, apalagi bisa bila kita sambil masuk juga ke iklan tersebut, ke bagian iklan, kita masuk ke penelusuran iklan tersebut sampai bagaimana iklan itu, biasanya ada juga surveinya. Biasanya juga mereka merekomendasikan untuk address bagaimana kita mendapatkan produk dari iklan tersebut. Maka itu biasanya lebih besar juga pendapatan yang masuk ke kita. Itu kalau saya dengar-dengar dari tutorial-tutorial atau testimoni dari para YouTuber sebelumnya. Jadi ada beberapa kategori iklan ini. Kalau untuk post roll, jadi biasanya di akhir itu memang kadang kita melewatkan iklan akhir ya. Jadi teman-teman sekalian, ini ada beberapa hal untuk yang saya bisa kategorikan iklan tersebut saya taruh dalam video saya ini, dan teman-teman sekalian mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang bisa dilanjutkan lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe.